Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel. Apa kabarnya teman-teman hari ini? Semoga teman-teman semua tetap dalam keadaan sehat, serta untuk yang sakit semoga cepat diangkat penyakitnya. Untuk teman-teman semua masih tetap semangat kan puasanya hari ini? Semoga masih tetap dalam keadaan semangat untuk menjalankan ibadah puasanya, dan juga semoga rezekinya teman-teman dilancarkan serta mendapatkan rezeki yang berkah. Amin ya rabbal alamin. Nah, di video kali ini aku mau sharing lagi ya teman-teman tentang aktivitas aku. Tapi seperti biasa, sebelum lanjut jangan lupa bantu support channel ini dengan like, komen, and subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya ya teman-teman, agar channel ini bisa berkembang dan teman-teman tidak ketinggalan informasi dari channel ini. Oh iya, sebelum lanjut, saya harap semoga teman-teman gak bosan ya nonton video aku yang memang kegiatannya itu-itu aja, gak terlalu banyak kegiatan yang berbeda. Dan juga semoga teman-teman masih tetap terhibur dengan aktivitas aku ya teman-teman. Berhubung hari ini cuacanya cerah dan juga hari ini gak mati lampu ya teman-teman, jadi hari ini aku mulai aktivitas aku dengan bersih-bersih kamar terlebih dahulu, kemudian aku susun barang-barang yang udah dicuci. Oh iya teman-teman, nah di sini aku itu sedang nyiram tanaman ya teman-teman, dan tanaman yang aku siram itu berupa cabai dan kunyit. Kenapa aku siram? Soalnya di sini itu kalau siang itu terasa panas sangat dan terik, begitu sangat panas. Dan cabenya itu kebanyakan keriting soalnya langsung terpapar sinar matahari. Jadinya itu mungkin karena efek terlalu panas jadinya cabenya itu keriting. Nah, di sini aku juga mau cerita ya teman-teman. Sebelum nyusun barang-barang tadi, sebenarnya aku itu dibantu oleh santriwatinya yang bantu aku untuk nyuci piring dan nyuci baju. Jadi aku nggak terlalu sibuk hari ini ya teman-teman. Nah, setelah selesai nyiram tanamannya, lanjut di sini aku mau buat pempek pistel ya teman-teman. Nah, yang pertama itu aku potong terlebih dahulu pepaya mentahnya. Aku potong menjadi 2 bagian, kemudian aku buangin biji pepayanya. Setelah itu lanjut untuk pepayanya ini mau aku bersihkan kulitnya ya teman-teman. Oh iya, untuk biji-biji semangkanya itu aku taruh di dalam plastik ya teman-teman. Soalnya kalau misalkan gak ditaruh dalam plastik itu bijinya itu nyebar kemana-mana. Dan untuk kotak sampahnya itu gak ada ya teman-teman. Kotak sampah di dalam rumah adanya, kotak sampahnya itu ditaruh di depan rumah ya teman-teman. Jadi untuk sampah-sampahnya itu aku masukin ke plastik terlebih dahulu, baru aku buang ke kotak sampah. Lanjut setelah selesai bijinya dibuang, kemudian di sini aku mau ngupas kulit pepayanya ya teman-teman. Soalnya kalau misalkan nggak dikupas itu kan banyak getahnya, jadi harus dikupas terlebih dahulu, baru nanti pepayanya itu aku parut. Iya teman-teman, untuk pengupas kulit pepayanya ini memang agak terasa tumpul ya teman-teman. Jadi di video itu kelihatan banget kadang kulit pepayanya itu enggak terkelupas, soalnya memang pengelupasnya itu agak tumpul. Setelah selesai dikupas kulit pepayanya itu, lanjut aku mau cuci dulu pepaya yang udah aku bersihin ya teman-teman. Nah, di sini sebelum aku cuci pepayanya, di sini aku beres-beres terlebih dahulu kulit pepaya yang ada di dalam plastik ya teman-teman. Baru selanjutnya aku cuci pepayanya dengan air bersih.
Untuk mencucinya itu aku 2 kali mencuci ya teman, untuk pepayanya itu. Setelah pepayanya aku cuci bersih, lanjut aku mau parut pepayanya terlebih dahulu. Tapi sebelum aku parut tentunya aku bersihin dulu pepayanya ya teman-teman yang masih ada biji-bijinya. Nah, di sini lanjut aku mau parut pepaya yang udah aku bersihin tadi. Dan untuk parut yang aku gunakan masih parut yang kemarin ya teman-teman. Jadi perlu hati-hati untuk marut pepayanya, takutnya bisa lecet tangan kalau misalkan kena parut itu. Setelah selesai marut pepayanya, lanjut aku mau bersihin parutnya juga ya teman-teman, agar pepayanya itu nggak nempel-nempel di parut. Nah, bisa teman-teman lihat untuk banyaknya pepaya yang udah diparut itu nggak terlalu banyak ya teman-teman, soalnya pepayanya juga nggak terlalu besar. Jadi untuk banyaknya parutan pepaya itu juga nggak terlalu banyak. Setelah marut pepayanya sudah, lanjut di sini aku mau tumis dulu pepaya yang udah aku parut tadi ya teman-teman. Nah, sebelum aku tumis pepayanya, aku tambahkan sedikit penyedap rasa ya teman-teman. Aku tambahkan sasa, garam, dan juga roiko atau bisa masako ya teman-teman. Oh iya teman-teman, untuk tumis pepayanya ini masak hingga mengecut ya teman-teman. Kalau rasanya sudah enak dan pepayanya udah mengecut, udah bisa diangkat ya teman-teman. Nah, lanjut setelah tumis pepayanya sudah mateng, di sini aku mau buat adonan pempek pistelnya ya teman-teman. Nah, sebelum aku buat adonannya itu, aku sudah masak air panas ya teman-teman. Dan di sini aku tambahkan sedikit gandum secukupnya sesuai dengan banyaknya tumisan pepaya tadi ya teman-teman. Setelah itu aku tambahkan sedikit penyedap seperti masako, sasa, gula, dan garam ya teman-teman. Setelah penyedap rasanya udah dimasukkan, lanjut di sini aku tuangkan air panasnya ya teman-teman. Dan kemudian aku aduk-aduk gandum serta air panasnya. Untuk ngaduknya itu jangan langsung pakai tangan ya teman-teman, soalnya adonannya ini panas. Setelah adonannya udah dirasa cukup, lanjut di sini tambahkan sedikit sagu ya teman-teman. Oh iya, untuk takarannya itu lebih banyak gandumnya daripada sagunya ya teman-teman. Soalnya kalau misalkan lebih banyak sagunya atau tepung terigunya itu takutnya pas digoreng itu dia bakalan meletus ya teman-teman. Jadi lebih banyak gandum itu agar pas kita goreng pempeknya itu nggak meletus. Nah, setelah sagunya udah dimasukin, lanjut aduk-aduk sagu dan gandum tadi ya teman-teman sampai kecampur semua. Setelah itu, jika adonannya itu udah dirasa nggak terlalu panas, nanti ulenin dengan tangan ya teman-teman agar sagu dan terigunya itu tercampur menjadi satu. Setelah adonannya dirasa udah kecampur semua dan udah enak dibentuk, selanjutnya di sini saya mau ngebentuk adonannya dan diisi dengan tumisan pepaya tadi ya teman-teman. Oh iya teman-teman, sebelum kita membentuk adonannya itu terlebih dahulu tangan kita dikasih sagu ya teman-teman, agar pas kita ngebentuk adonannya itu nggak terlalu lengket di tangan. Setelah itu lanjut kita bentuk adonannya, kemudian kita isi dengan isian tumisan pepaya tadi ya teman-teman. Di sini untuk pas aku ngebuat adonannya itu atau ngebentuk adonannya itu durasinya agak aku percepat ya teman-teman. Soalnya itu durasinya sangat lama kalau misalkan mau menghabiskan seluruh adonan. Untuk berapa banyak hasil dari pistelnya itu bisa teman-teman lihat di video ya. Itu nggak terlalu banyak tapi setidaknya cukup. Soalnya seperti biasa Pak suami itu nggak buka puasa di rumah, tapi buka puasanya itu di tempat acara ya teman-teman. Jadinya aku buat pistelnya itu secukupnya aja.
Setelah adonannya selesai semua dibentuk, aku nggak langsung goreng ya teman-teman. Soalnya ini kan masih terlalu siang, masih sekitar jam 2. Jadinya belum aku goreng. Nanti kalau misalkan sudah asar baru aku goreng. Takutnya kalau digoreng sekarang itu udah nggak terlalu panas lagi. Setelah adonannya selesai dan aku udah cuci tangan, selanjutnya itu aku mau beres-beres perganduman yang aku gunakan tadi. Setelah itu lanjut aku mau rapiin perbumbuan yang aku gunakan juga, agar raknya terlihat rapi dan tidak berantakan ya teman-teman. Setelah raknya selesai diberesin, lanjut di sini aku mau lap kompor terlebih dahulu bekas aku numis pepaya tadi ya teman-teman. Nah, sekarang lanjut untuk proses penggorengan pempek pistil tadi ya teman-teman. Oh iya teman-teman, untuk proses penggorengannya ini bukan sama ya waktunya, tapi ini udah sekitar jam 4 aku goreng pistilnya ini. Dan untuk menggoreng pistilnya ini aku nggak banyak-banyak ya teman-teman, tapi aku gorengnya 3-3. Soalnya kalau misalkan terlalu banyak takutnya gorengannya itu terlalu keras dan nggak mengembang ya teman-teman. Jadi aku gorengnya 3-3. Setelah pistilnya dirasa udah matang, lanjut aku angkat atau aku tiriskan ya teman-teman. Setelah itu aku masukkan lagi adonan pistil selanjutnya, dan aku gorengnya itu masih tetap sama dengan 3-3 ya teman-teman. Nah, setelah nantinya semua adonan udah digoreng, lanjut aku juga mau beres-beres ya teman-teman. Soalnya ini kan udah sore, jadi aku mau beres-beres sekalian nyuci piring dan mandi. Oh iya teman-teman, untuk soundnya ini teman-teman pasti denger ya, ada suara orang ngaji atau anak-anak ngaji. Nah itu sebenarnya ada di masjid dekat sini ya teman-teman, jadi suaranya itu kedengaran banget. Oh iya teman-teman, mungkin sampai di sini dulu ya aku cerita aktivitas aku hari ini. Semoga teman-teman terhibur. Jangan lupa kalau berbuka puasa nanti berbuka dengan yang manis-manis. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.